Ayo kita perjelas apa itu waktu. Tiba-tiba saya teringat Gibran di The Prophet, sang nabi itu. Dia juga bingung sama kayak Agustinus ketika ngomong tentang waktu. Di The Prophet itu kan ada satu bab ketika ada seorang ahli astronomi tanya, "Guru, bagaimanakah perihal waktu?" Dijawab oleh sang guru Al-Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi, "Engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran." Kalimatnya panjang itu, cuma saya potong paragraf paling belakang. Dan bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta, tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Itu satu kalimat ini kan panjang. Oh, waktu itu kayak cinta ya, ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur. Paling awal itu kapan? Susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur. Paling akhir itu kapan? Dibagi-bagi juga susah. Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah 8:30, tadi jam 8. Mbok ya dibagi-bagi dulu biar waktunya, biar nggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja, yang sini ndak usah jalan, ndak bisa. Sama kayak cinta. Cinta itu ndak ada batasnya. Kalian mau membatasi cinta, ndak bisa. Cinta yang beneran ya. Terus ndak bisa dibagi-bagi. Sudahlah, karena punya 4, yang sini 25%, 25%, 25%, itu kalau cintanya tidak bisa dibagi. Orang jatuh cinta itu ya utuh mesti. Nah kalau 4 Pak, ya berarti ini 100, 100, 100, 400%. Oke, ya. Jadi apa itu cinta, Gibran? Apa itu waktu? Ya waktu itu kayak cinta gitu aja. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, ukuran musim demi musim, maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya. Jadi kalau harus dibagi-bagi, termasuk cinta tadi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Kapan-kapan kita bahas lagi ya, cintanya Khalil Gibran. Cuma ini menunjukkan, menguatkan Agustinus tadi bahwa waktu itu tidak gampang untuk sekedar dijelaskan. Ada sosiolog ahli sejarah Islam, Malik bin Nabi. Beliau juga ingin menjelaskan waktu. Ini salah satu tokoh yang kapan-kapan kita harus bahas, karena dulu saya janjikan membahas Malik bin Nabi itu di filsafat sejarah. Cuma ada halangan jadi tidak terbahas. Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau meninabobokan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Itu Malik bin Nabi. Itu kalimat-kalimatnya menurut saya mudah dipahami ya. Kalimat-kalimat puitis. Jadi waktu, katanya Malik bin Nabi, itu dia mengalir meliputi segala sesuatu, bisa jadi sumber semangat, bisa jadi sumber kamu terlena. Kamu yang santai-santai menikmati waktu tiba-tiba kaget, waduh,
sudah waktunya ujian. Waduh, sudah waktunya bayar lagi. Waduh, sudah umurku sudah tua. Waduh, sudah semester akhir. Nah, itu waktu jadi sumber yang menina bubukkanmu. Tapi ada kalanya waktu itu jadi sumber semangat. Sama-sama ingat bahwa waduh sudah semester akhir, terus kamu jadi semangat untuk menyelesaikan. Jadi dia punya dua kekuatan yang saling melengkapi atau bisa juga dibaca saling kontradiksi. Tergantung kita memakainya. Nanti ada banyak penjelasan di belakang. Oke, ada mitos tentang waktu. Kemarin kita juga ketakutan bawa mitos, harapan membawa mitos. Sekarang untuk waktu juga ada mitos. Kalau di Yunani mitosnya waktu itu Kronos. Saya tidak tahu ilmumu tentang mitologi Yunani sampai mana. Kronos itu golongan Titan. Titan itu generasi dewa-dewa sebelum dewa-dewa Olympus. Jadi sebelum dewa-dewa Zeus dan kawan-kawan itu, Kronos ini sebenarnya bapak Zeus. Kronos ini anaknya dua dewa, dewa Gaia sama dewa Uranus, dewa langit sama dewa bumi. Dewa Gaia sama dewa Uranus ini punya 12 anak. Yang paling muda Kronos, tapi Kronos ini paling jago. Kalau kalian suka main game, saya dulu suka main game di PS2 itu ada God of War. Ayo, kamu masih suka enggak? Kalau sekarang sudah God of War 3 sudah ada yang punya Jepang. God of War itu perang antara Titan sama dewa-dewa Titan sama Olympus. Yo nanti cariin. Kamu penggemar game enggak? Nah, jadi karena nanti yang meruntuhkan dinasti Titan ini dewa-dewa Olympus, Zeus dan kawan-kawan. Kronos ini nanti ada yang meramalkan bahwa yang akan meruntuhkan kekuasaanmu adalah anakmu sendiri. Maka terus anak-anaknya dimakan semua, termasuk itu yang di situ ya. Ada Poseidon, ada Hades, ada Hera, ada Demeter, ada Hestia. Itu dimakan semua oleh Kronos, tinggal Zeus. Cuma Zeus ini disembunyikan oleh ibunya waktu lahir. Nah, nanti akhirnya yang bisa menaklukkan Kronos ini Zeus. Dan Kronos itu kalau di Yunani konotasinya adalah penguasa waktu. Mungkin membacanya waktulah yang melahirkanmu, tapi hati-hati. Kalau kamu kalah oleh waktu, maka waktulah yang akan menelanmu dan mematikanmu. Jadi dari situlah mitologi Kronos kemudian diasosiasikan dengan waktu.